Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 5 Februari 2025. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Agatha lahir dari keluarga bangsawan di Palermo, Sisilia pada tahun 231. Ia bertumbuh menjadi gadis yang cantik, jelita dan saleh. Mendengar kecantikan Agatha, Gubernur Romawi hendak mempersuntingnya. Namun Agatha menolak sang gubernur karena ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Yesus. Penolakan Agatha membuat gubernur marah. Maka ia ditangkap dan disiksa. Dalam penyiksaan ini, Agatha berdoa dengan lirih. Tuhan Allah penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak masa kecilku. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku ketabahan untuk menderita. Sekarang terimalah jiwaku. Agatha wafat sebagai martir di Catania, Sisilia pada tahun 250. Santa Agatha adalah pelindung bagi mereka yang menderita sakit kanker payudara. Banyak doa penyembuhan yang terkabul dengan perantaraan martir suci Santa Agatha ini. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 1-6. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarga dan rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah mendengar kisah tentang rumah adat Batak yang disebut rumah bolon. Pada bagian atapnya menyerupai tanduk kerbau atau pelana kuda. Namun jika diperhatikan, tingginya antara depan dan belakang tidak sama. Bagian belakang sedikit lebih rendah daripada yang bagian depan. Filosofinya sungguh dahsyat. Filosofinya adalah orang tua selalu ingin mengedepankan dan menjunjung anak-anaknya untuk lebih terpelajar, lebih baik, lebih sukses daripada orang tuanya. Saya jadi bangga dengan orang tua saya. Walau saya terlahir dari anak seorang penjahit dan tukang mie, namun mereka mewariskan iman dan karakter bagi saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yesus yang mewartakan kabar gembira ke segala penjuru kota. Namun sungguh miris, yakni di kampung halamannya sendiri Yesus ditolak. Dasar penolakan mereka adalah
Karena mereka mengenal latar belakang keluarga Yesus. Bahwa Yesus ini anak dari Yusuf si tukang kayu. Mereka menolak Yesus karena tidak mau lebih dalam untuk mengenal dirinya. Pengenalan orang-orang sekampung Yesus hanya sampai pada taraf luaran belaka dan tidak menyentuh yang terdalam. Bagi mereka yang merasa sok kenal dengan Yesus, Yesus hanyalah anak dari Maria dan Yusuf, tidak lebih. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus dikatakan tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Mengapa begitu? Karena tidak pernah mukjizat terjadi ketika orang menutup hati bagi Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sudah biasa ya, kalau kita mau cari mantu, dikenal dengan penglihatan, melihat yang namanya bibit, bebet, dan bobotnya. Dilihat latar belakang keluarganya, pendidikannya, status sosialnya, itu sudah biasa. Namun penglihatan macam itu hanyalah luarannya saja, karena yang terdalam perlu kita lihat. Demikian juga pengenalan kita akan Yesus. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus karena hanya merasa sok kenal dengan Yesus. Kita mau lebih dalam mengenal Yesus, sebab dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, anginnya kencang.